Setelah selesai membaca surat itu, mereka bertiga berpandangan. Apa ini? Sota yang akhirnya pertama kali angkat bicara. Kenapa ada yang mengirim surat seperti ini? Karena dia tidak tahu harus berbuat apa lagi, ujar Kohei. Begitu yang tertulis di surat. Aku tahu itu. Maksudku, apa yang membuat dia sampai mengirim surat konsultasi ke toko kelontong? Ke toko kelontong yang sudah tidak dihuni pula. Kalau soal itu, jangan tanya aku. Aku memang tidak bertanya padamu, Kohei. Aku hanya menyuarakan apa yang kupikirkan. Apa ini? Tanpa menyimak pembicaraan kedua temannya, Atsuya kembali memeriksa bagian dalam amplop dan menemukan amplop lain dalam keadaan terlipat, dan di bagian penerima tercantum nama alias kelinci bulan yang ditulis dengan pena. Apa maksud semua ini? Akhirnya Atsuya bersuara. Kelihatannya dia bukan sekedar iseng, tapi benar-benar butuh teman berdiskusi. Apalagi masalahnya cukup berat. Mungkin dia salah toko, tanya Shota. Bisa saja di sekitar sini ada toko kelontong lain yang biasa menawarkan saran-saran. Pasti begitu. Atsuya mengeluarkan senter, lalu bangkit. Biar ku pastikan dulu. Ia keluar dari pintu belakang, lalu memutar ke bagian depan toko. Diperiksanya papan nama toko yang sudah kotor menggunakan senter. Atsuya menyipitkan mata. Catnya sudah terkelupas hingga sulit dibaca. Tetapi ia cukup yakin yang tertulis di belakang kata toko kelontong adalah kata Namiya. Ia kembali ke ruangan lalu memberitahukan kedua temannya. Jadi memang benar toko ini. Memangnya wajar ya orang mengirimkan surat ke toko tak berpenghuni dan mengharapkan balasan? Sota terheran-heran mendengar penjelasan itu. Bagaimana kalau yang dimaksud adalah toko Namiya yang berbeda? Giliran Kohei berkomentar. Mungkin di suatu tempat ada toko kelontong lain bernama sama. Jadi si pengirim salah lokasi. Tak mungkin. Tulisan tipis Namiya di papan di depan nyaris tak terbaca. Perempuan ini pasti yakin tidak ada toko lain. Makanya dia kirim ke sini. Selain itu, Atsuya mengeluarkan kembali majalah mingguan tadi. Aku merasa pernah melihatnya. Melihat apa? Tanya Sota. Nama Namiya. Kalau tak salah tercantum juga di sini. Oh ya? Atsuya membuka halaman daftar isi majalah. Matanya menyusuri daftar itu hingga akhirnya berhenti di satu bagian. Judul artikel itu berbunyi, Popularitas yang meroket, solusi masalah dari sebuah toko kelontong. Ini dia, bukan Namiya, tapi Nayami. Kata masalah yang menjadi judul artikel majalah menggunakan kata Nayami dalam bahasa Jepang. Hal itulah yang membuat Atsuya merasa tidak asing lagi dengan nama Namiya. Atsuya membuka halaman yang dimaksud. Berikut isi artikel tersebut. Sebuah toko kelontong naik daun karena dapat memberikan solusi untuk setiap masalah. Toko yang dimaksud berlokasi di kota XX. Jika seseorang menulis surat untuk mengadukan masalahnya dan memasukkannya ke lubang surat di pintu gulung toko, surat balasannya bisa ditemukan di kotak penyimpanan botol susu sapi yang ada di belakang toko keesokan harinya. Sang pemilik toko, Namiya Yuji, berusia 72 tahun, bercerita sambil tertawa. Ini semua diawali dari lelucon dengan anak-anak sekitar sini. Nayami, mereka selalu sengaja salah menyebut nama toko. Ditambah lagi, karena di bagian bawah papan toko tertulis bahwa aku siap diajak berdiskusi. Alhasil, banyak anak yang datang bertanya, "Kakek, boleh tidak aku bercerita tentang masalahku?" Ku jawab kalau aku siap mendengarkan. Dan akhirnya, anak-anak itu benar-benar datang. Karena awalnya sekedar bercanda, yang kami bahas pun hanya masalah-masalah konyol. Misalnya,
anak yang malas belajar tapi ingin tahu caranya supaya nilai raportnya bagus semua, dan banyak lagi. Namun, karena aku selalu menjawab dengan serius, jumlah pertanyaan yang lebih serius pun bertambah. Misalnya, anak yang bingung karena kedua orang tuanya bertengkar. Sementara itu, aku juga mulai menerima surat permintaan diskusi lewat lubang surat di pintu gulung. Semua jawaban untuk surat-surat itu kutaruh di kotak penyimpanan botol susu, supaya kami bisa berkorespondensi secara anonim. Lalu, surat dari orang-orang dewasa pun mulai berdatangan. Sebenarnya, aku heran kenapa mereka memilih berkonsultasi dengan orang tua biasa sepertiku. Tapi aku berusaha sebaik mungkin untuk menjawab semua surat dari mereka. Ketika ditanya topik masalah apa yang paling banyak dia terima, Namiya berkata bahwa sebagian besar adalah masalah percintaan. Jujur saja, justru topik itulah yang paling sulit ku jawab, hingga akhirnya malah jadi masalah tersendiri bagiku. Sebuah foto kecil menyertai artikel tersebut. Tidak salah lagi, itu adalah foto toko ini. Seorang lelaki tua berperawakan kecil berdiri di depannya. Majalah ini tidak ketinggalan, tapi memang sengaja ditinggalkan di sini karena memuat artikel tentang dia dan tempat ini. Tapi aku kaget, gumam Atsuya pelan. Toko kelontong Namiya, tempat orang-orang berkonsultasi tentang masalah mereka, dan masih ada orang-orang yang kesini untuk mengadukan masalah mereka. Maksudku, ini sudah 40 tahun yang lalu, katanya sembari menatap surat dari kelinci bulan. Sota memegang surat itu. Di sini ditulis dia tahu tentang toko kelontong Namiya lewat kabar burung. Kalau menilai dari isi suratnya, sepertinya baru akhir-akhir ini dia mendengarnya. Berarti kabar burung tentang tempat ini memang masih beredar. Atsuya bersedekap. Kedengarannya memang sulit dibayangkan, tapi mungkin benar. Atau dia mendengarnya dari orang tua lain yang sudah pikun? Giliran Kohei berkomentar. Dan si orang tua itu memberitahu si nona kelinci tentang toko kelontong Namiya tanpa tahu kalau kondisinya sudah jadi seperti ini. Tidak, justru kalau begitu seharusnya dia sadar ada sesuatu yang aneh saat datang ke sini. Sudah jelas rumah ini tidak didiami selama bertahun-tahun. Kalau begitu ada yang tidak beres dengan otak si nona kelinci. Saking berat masalahnya dia sampai jadi gila. Atsuya menggeleng. Kurasa surat ini tidak ditulis oleh orang yang pikirannya terganggu. Lalu, apa maksud semua ini? Ya, itu yang sedang kupikirkan. Bagaimana kalau mendadak Sota angkat bicara? Bagaimana kalau sebenarnya semua ini masih berlangsung? Atsuya menatap Sota. Apanya? Soal sesi konsultasi masalah di tempat ini. Di tempat ini? Maksudmu? Memang rumah ini sudah tidak ditempati, tapi bukan berarti sesi konsultasi sudah tidak berjalan, kan? Bisa jadi si kakek pindah ke tempat lain dan sesekali datang ke sini untuk mengambil surat-surat yang masuk. Setelah itu baru nanti surat balasannya dimasukkan ke kotak susu. Itu lebih masuk akal. Memang, tapi itu berarti si kakek pemilik toko masih hidup. Kalau benar begitu, usianya pasti sudah lebih dari 100 tahun. Berarti ada yang menggantikannya. Tak ada tanda-tanda orang keluar masuk rumah ini. Dia tak perlu masuk. Cukup membuka pintu gulung untuk mengambil surat-surat. Teori Sota masuk akal. Mereka bertiga pun mendatangi pintu depan toko untuk memastikan. Tetapi yang mereka dapati adalah pintu gulung itu ternyata sudah dilas dari dalam supaya tidak bisa dibuka. Sial, Sota mengumpat. Apa-apaan ini? Mereka bertiga kembali ke ruang tatami. Atsuya membaca surat dari kelinci bulan. Lalu, sekarang kita harus bagaimana? Tanya Sota. Hei, tidak perlu dipusingkan. Toh kita akan segera pergi dari sini begitu pagi tiba. Atsuya mengembalikan surat ke dalam amplop, lalu meletakkannya di atas tatami. Sesaat tak ada yang berkata apapun. Terdengar bunyi angin.
Api lilin bergoyang-goyang pelan. Kira-kira apa yang bakal dia lakukan ya? Kohei berbisik, seakan-akan berbicara pada diri sendiri. Apa maksudmu? Tanya Atsuya. Soal Olimpiade, apakah dia memutuskan menyerah? Atsuya menggeleng, seakan mengisyaratkan, entahlah. Semoga dia tidak melakukannya, celutuk Shota. Apalagi pacarnya berharap dia bisa tampil di Olimpiade. Laki-laki yang dia cintai sudah diambang kematian. Mana bisa dia berlatih dalam situasi seperti itu? Lebih baik dia mendampingi pacarnya. Aku yakin sebenarnya pacarnya juga mengharapkan hal yang sama, sergah Kohei dengan nada yang lebih ngotot daripada biasanya. Menurutku tidak. Pacarnya pasti ingin melihat sosoknya yang ceria sementara dia bertarung melawan penyakitnya. Aku yakin laki-laki itu akan terus berjuang untuk bertahan hidup. Jika si penulis surat sampai menyanyiakan kesempatan ikut Olimpiade, jangan-jangan pacarnya justru akan kehilangan semangat hidup. Tapi di sini ditulis bahwa dia tidak bisa konsentrasi latihan. Mana bisa dia ikut Olimpiade dalam kondisi begitu? Sudah tidak bisa bertemu dengan kekasihnya, ditambah lagi keinginannya tampil di Olimpiade tidak terwujud. Itu namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Justru dalam kondisi terpuruk seperti itulah dia harus berjuang mati-matian. Yang bisa dilakukannya untuk sang pacar hanyalah berlatih keras supaya bisa terpilih ikut Olimpiade. Entahlah, Kohei mengerutkan wajah. Aku tidak akan sanggup. Tidak ada yang menyuruhmu melakukannya. Kita sedang membicarakan si nona kelinci. Aku tidak bisa menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang tidak sanggup kulakukan sendiri. Kalau kau bagaimana, Shota? Apa kau bisa? Mendadak ditanya seperti itu, Shota tidak tahu harus menjawab apa. Dengan wajah cemberut, ia malah menoleh ke Atsuya. Kalau kau bagaimana, Atsuya? Atsuya menatap wajah kedua temannya silih berganti. Kalian kenapa malah jadi serius? Kita tak perlu pusing-pusing memikirkannya. Lalu, harus diapakan surat ini? Tanya Kohei. Diapakan? Ya biarkan saja padanya. Tapi kalau tidak dibalas, dia pasti bakal menyerah. Hah? Atsuya balik menatap wajah Kohei yang bulat. Kau serius ingin membalas surat itu? Kohei mengangguk. Lebih baik tulis saja balasannya, apalagi kita sudah seenaknya membuka surat itu. Ngawur. Di sini seharusnya tidak ada siapa-siapa. Salah dia sendiri masih mengirim surat ke sini. Wajar saja kalau mereka tidak menerima jawaban. Kau setuju kan, Shota? Shota menggaruk-garuk dagu. Ya, kurasa itu masuk akal. Benar kan? Lebih baik biarkan saja surat itu, tak perlu melakukan hal yang aneh-aneh. Atsuya berjalan ke toko lagi dan kembali dengan membawa beberapa gulung kertas soji yang kemudian ia berikan pada dua temannya. Ini, gunakan untuk alas dan tidur sana. Thank you, gumam Shota. Terima kasih, kata Kohei. Atsuya menggelar kertas soji di atas tatami dan berbaring dengan hati-hati. Ia memejamkan mata. Ia berusaha tidur, tapi menyadari bahwa kedua temannya masih bergeming. Ia kembali membuka mata dan mengangkat kepala. Shota dan Kohei sedang duduk bersila sambil mendekap gulungan kertas soji jatah mereka. Kenapa dia tidak diajak saja? Gumam Kohei. Siapa? Pacarnya yang sedang sakit itu. Kalau dia bisa menemaninya ke pusat pelatihan atau kompetisi, mereka selalu bisa bersama-sama. Si nona kelinci bisa fokus pada latihan dan ikut kompetisi. Percuma, pacarnya itu sakit parah. Dia hanya punya setengah tahun lagi untuk hidup. Tapi kita belum tahu apakah dia bisa bergerak atau tidak. Selama dia bisa memakai kursi roda, menurutku si nona kelinci bisa mengajaknya. Kalau bisa, dia tak akan mengirim surat untuk minta bantuan seperti ini. Mungkin saat ini pacarnya hanya bisa berbaring dan tidak bisa diajak kemana-mana. Oh ya? Mungkin. Oi, Atsuya memanggil mereka. Mau sampai kapan kalian mengoceh tidak keruan? Sudah kubilang, biarkan saja. Kedua temannya langsung bungkam dan menunduk. Namun, tak lama kemudian,
Sota kembali mendongak. Aku paham maksudmu. Aku paham maksudmu, Atsuya. Tapi aku tak bisa diam saja. Aku ingin membantu karena sepertinya si Nona Kelinci benar-benar bingung. Atsuya mendengus dan bangkit duduk. Ingin membantu? Jangan konyol. Memangnya orang seperti kita bisa apa? Sudah tidak punya uang, tidak punya latar belakang pendidikan atau koneksi. Yang bisa kita lakukan paling-paling hanya mencuri. Itu pun kita tidak becus. Begitu akhirnya dapat barang berharga, ujung-ujungnya mobil yang kita gunakan untuk kabur malah mogok. Akibatnya, kita jadi harus mengungsi di tempat bobrok penuh debu ini. Apa menurutmu orang-orang seperti kita yang tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri bisa membantu mengatasi masalah orang lain? Omelan Atsuya membuat Sota kembali menunduk. Pokoknya, sekarang tidur saja. Begitu pagi tiba, jalanan akan penuh dengan orang-orang yang pergi bekerja. Kita bisa membaur dengan kerumunan dan kabur. Setelah selesai bicara, Atsuya kembali berbaring. Akhirnya, Sota mulai menghamparkan kertas shoji di atas tatami. Tetapi gerak-geriknya sangat lambat. "Hei," kata Kohei ragu-ragu. Sambil menunggu pagi, "Bagaimana kalau kita menulis?" "Menulis?" tanya Sota. "Ya, menulis balasan surat itu. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku khawatir kalian itu memang bodoh atau apa?" semprot Atsuya. "Kenapa masih memusingkan hal itu? Setidaknya itu lebih baik dibandingkan tidak membalas sama sekali. Kita sering dengar bahwa sebenarnya orang-orang merasa bersyukur selama ada yang mau mendengarkan cerita mereka. Dari isi suratnya, aku bisa tahu betapa menderitanya si Nona Kelinci karena tidak bisa menceritakan masalahnya kepada orang lain. Meski tidak bisa memberi saran yang bermanfaat, setidaknya kita bisa menulis bahwa kita memahami perasaannya dan mendukungnya melakukan yang terbaik. Aku yakin perasaannya akan sedikit lega." Terserah." Atsuya mencetus kesal. "Lakukan saja sesukamu, dasar bodoh." Kohei bangkit berdiri. "Di sini ada alat tulis tidak ya?" "Kalau tak salah di toko masih ada." Sota dan Kohei pergi ke area toko dan langsung kembali dalam waktu singkat. "Kalian menemukannya?" tanya Atsuya. "Ya, semua pena tinta sudah mengering dan tidak bisa dipakai, tapi ballpointnya masih bisa. Aku juga mengambil kertas surat," jawab Kohei dengan wajah sumringah sebelum masuk ke dapur. Dia menghamparkan kertas di meja makan, kemudian duduk di kursi. "Nah, sebaiknya aku menulis apa ya? Bukankah baru saja kau mengatakannya? Kita memahami penderitaannya dan mendukungnya untuk terus berjuang. Tulis itu saja," celetuk Atsuya. Tapi sepertinya terdengar agak belak-belakan." Atsuya mendecakkan lidah. Terserah. "Bagaimana kalau kau sarankan dia mengajak pacarnya seperti yang tadi kita bahas?" usul Sota. "Bukannya tadi kau sendiri yang bilang, jika memang bisa, dia tak akan sampai meminta saran seperti ini." "Memang, tapi kupikir tak ada salahnya memastikan." Kohei yang bimbang menoleh ke arah Atsuya. "Bagaimana menurutmu?" "Tidak tahu." Atsuya berbalik badan. Kohei meraih ballpoint. Namun, sebelum mulai menulis, ia kembali menoleh ke arah Atsuya dan Sota. "Bagaimana caranya menulis kalimat pembuka surat?" Bagaimana ya?" "Kau bisa menulis kepada yang terhormat," kata Sota. "Tapi kurasa tidak perlu menulis kalimat seperti itu. Anggap saja kau sedang menulis email." "Oh ya, seperti menulis email." Jangan sampai kutulis email. Ini kan surat. Aku sudah membaca suratmu." "Tak perlu kau baca keras-keras," Sota mengingatkan. Telinga Atsuya menangkap suara Kohei yang sedang menulis. Bunyi goresan ballpointnya terdengar penuh tenaga. Beberapa saat kemudian, Kohei berseru, "Selesai!" Dia lantas membawa kertas surat itu ke tempat kedua temannya. Sota mengambil kertas tersebut.
tulisan tanganmu benar-benar jelek. Atsuya yang ada di sebelahnya ikut membaca. Benar-benar berantakan, belum lagi surat itu ditulis dengan huruf hiragana dari awal sampai akhir. Aku sudah membaca suratmu dan bisa memahami kesedihanmu. Kalau boleh usul, kenapa tidak kau ajak saja kekasihmu setiap kali kau pergi latihan? Maaf, aku tidak bisa memikirkan saran yang lebih bagus lagi. Bagaimana? Kohei bertanya. Ya, lumayan, jawab Sota, yang lantas menoleh pada Atsuya untuk mencari dukungan. Terserah kalian, balas Atsuya. Kohei melipat kertas surat itu dengan rapi, lalu memasukkannya ke amplop balasan yang ditujukan pada kelinci bulan. Biar kumasukkan ke kotak. Ia keluar dari pintu belakang. Atsuya mendesah. Apa yang dia pikirkan? Ini bukan waktunya mengurus masalah orang asing. Kau juga, Sota, sampai ikut-ikutan. Kalian ini kenapa? Sudahlah, kadang-kadang kita perlu juga melakukan hal seperti ini. Apa maksudmu kadang-kadang? Coba ingat-ingat, dalam situasi biasa, kita tidak pernah mendengar masalah orang lain. Tidak ada yang mau mendengar pendapat kita. Mungkin akan terus begitu seumur hidup. Jadi, anggap saja ini kesempatan pertama sekaligus terakhir. Menurutku, tidak ada salahnya. Atsuya kembali mendengus. Lagakmu seperti tahu segalanya saja. Kohei kembali ke ruangan. Tutup kotak susu itu sudah mengeras. Mungkin karena sudah lama tidak dipakai. Sudah pasti kan? Memangnya zaman sekarang siapa yang masih memakai jasa layanan pengantaran susu? Mendadak Atsuya berhenti bicara. Oi, Kohei, mana sarung tanganmu? Sarung tangan? Ada di sini. Kohei menunjuk ke arah meja makan. Kau, sejak kapan kau lepas? Waktu menulis surat. Soalnya sulit kalau harus memakai sarung tangan. Bodoh, Atsuya bangkit. Bagaimana kalau sidik jarimu menempel di kertas surat? Sidik jari? Memangnya berbahaya ya? Ingin rasanya Atsuya menampar wajah bulat Kohei yang mengajukan pertanyaan sebodoh itu. Pada akhirnya polisi akan tahu kita menyelinap ke rumah ini. Bagaimana kalau perempuan kelinci bulan itu tidak mengambil balasan surat yang kau letakkan di kotak susu? Begitu sidik jari di surat itu diperiksa, tamatlah riwayat kita. Sidik jarimu pernah diambil gara-gara kasus pelanggaran lalu lintas, kan? Oh, kau benar. Makanya sudah kubilang jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Atsuya mengambil senter, lalu melintasi dapur dengan langkah-langkah lebar menuju pintu belakang. Kotak susu itu memang dalam keadaan tertutup. Tertutup amat rapat seperti kata Kohei. Tapi Atsuya berhasil membukanya meski dengan susah payah. Atsuya menyoroti bagian dalam kotak dengan senter. Tidak ada apapun. Ia membuka pintu belakang dan bertanya ke dalam ruangan. Hei Kohei, surat itu kau taruh di mana? Kohei keluar dari ruangan sambil mengenakan sarung tangan. Di mana? Ya di dalam kotak susu. Tidak ada apapun di sana. Hah? Harusnya ada. Mungkin surat itu terselip jatuh keluar kotak waktu kamu masukkannya. Atsuya menyorotkan senter ke permukaan tanah. Tidak, aku benar-benar sudah memasukkannya. Terus, kemana surat itu? Kohei menelengkan kepala dengan bingung. Mendadak dari belakang terdengar bunyi langkah yang disusul dengan kedatangan Sota. Atsuya bertanya, "Ada apa?" "Tadi aku mendengar bunyi dari arah toko, jadi aku pergi ke sana untuk mengecek. Aku menemukan ini terjatuh di bawah lubang surat." Dengan wajah pucat, Sota menyodorkan sebuah amplop. Atsuya terkesiap. Ia mematikan senter, lalu berjalan ke samping rumah dengan hati-hati supaya langkahnya tidak menimbulkan bunyi. Dari bawah bayang-bayang bangunan rumah, diam-diam ia mengamati bagian depan toko. Namun, tidak ada siapapun. Bahkan, tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang baru saja ada di sana.